Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak Kabupaten Sidoarjo. Untuk mempersingkat waktu kita akan melanjutkan ke jurus sebentar, kita tutup dulu 4 ya, dengan Ibu Dr. Ririn Farida MPD. Terima kasih Ibu Reni. Bapak Ibu, karena memang waktu kita sangat terbatas, saya tadi sudah melihat panjenengan menulis ciri-ciri bibuk. Coba mohon diangkat aja. Kalau tadi saya berjanji presentasi perwakilan kelompok, waktu tidak memungkinkan. Dokumentasi tolong difoto Pak Hendra dari depan. Bapak Ibu ini menyampaikan bagaimana ciri-ciri big book berdasarkan video tayangan tadi. Silakan Bapak Ibu, kita dokumentasikan ciri-ciri big book per kelompoknya. Monggo. Nah, oke, sip. Kita lihat ciri-ciri big book yang sudah dituliskan Bapak Ibu ini. Gambarnya menarik, ukuran besar, isi ceritanya menarik dan jelas. Jumlah halaman 8 sampai 15 halaman. Ukuran kertasnya A3, topik ceritanya sesuai kebutuhan siswa. Tulisan besar singkat, dapat disajikan landscape, potret sama tulisannya besar. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Ternyata Bapak Ibu guru ini yang sudah hadir di sini sangat luar biasa. Nah, di sini lihat kalimatnya isinya sederhana, komposisi warna beragam, sip. Oke, didominasi oleh gambar pendukung teks, tulisannya besar, mantap. Sudah pinter-pinter ya. Jadi panjenengan semua ini sudah mengerti apa itu big book. Buku besar didominasi gambar, teksnya singkat dan menggunakan font ukuran besar. Sebenarnya big book itu untuk apa sih Bapak Ibu? Apa? Media. Untuk murid apa kita gunakan sebagai guru? Media yang digunakan guru untuk memotivasi murid dalam berliterasi. Pada awalnya big book ini hanya dipergunakan untuk anak-anak di usia awal, usia dini, untuk memahamkan bagaimana membaca, mengenal huruf bacaan. Tetapi dengan seiring perkembangan penggunaannya, big book juga bisa digunakan untuk tingkat menengah, untuk anak SD, bahkan di SMA pun. Ini saya mencoba mengembangkan big book. Ini produk big book saya. Loh Bu Ririn, untuk apa big book anak SMA apalagi mapel matematika? Bisa Bapak Ibu. Jadi tergantung pengembangan kita. Bagaimana kita memotivasi anak-anak. Tujuannya kan menarik. Jadi gambarnya kita buat menarik. Judulnya di sini apa Bapak Ibu? Cerita Abi saat bertugas di Yogyakarta. Loh, matematika kok jebus ceritanya Abi bertugas di Yogyakarta. Ternyata di ujung-ujungnya di big book yang saya buat, di sini Abi itu seorang peneliti, seorang dosen bertugas di Jogja. Saat bertugas di Jogja, ternyata terjadilah erupsi Gunung Merapi. Nah, ini saya buat narasi seperti ini. Kira-kira materi apa ya yang masuk pada big book seperti ini? Kira-kira apa yo? Takdir mukrah mu'alaf. Itu kalau agama Islam Ustadz. Ini matematika Ustadz. Kira-kira kalau disambungkan ke erupsi Gunung Merapi yang ada kaitannya dengan materi matematika, kompetensi apa? Rumus Pitagoras. Nah, guru matematika nggih Bu? Nah, rumus Pitagoras. Kalau di tingkat di fase E ini adalah masuk materi trigonometri. Bagaimana mengukur ketinggian erupsi yang terjadi di Yogyakarta. Jadi tergantung kita mengemasnya bagaimana big book itu kita gunakan. Bapak dan Ibu, penggunaan big book ini dulu hanya untuk cetak seperti ini. Tapi sekarang bisa dengan media digital. Menggunakan apa kira-kira? Flipbook. Sip. Pinter-pinter Pak No. Jadi saya nggak usah panjang lebar ya. Jadi kita menggunakan karakter-karer yang ada di Canva. Kemudian kita aplikasikan ke Flipbook. Nah itu kita gunakan untuk ebook. Oke, itu kesimpulannya. Jadi
Nanti ini akan bersambung untuk penugasan sehingga sertifikat panjenengan bisa bernilai 32 jam. Sebenarnya materi Big Book aja sudah 8 jam. Kita dengan penugasan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ririn Farida Sidoarjo yang sudah memberikan materi tentang pengembangan pembelajaran Big Book, yaitu pendekar jurus 4. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, kita akan selesai tepat waktu di 11.20, yaitu dengan narasumber ketiga kita, Bu Supriani Nurul, Sarjana Pendidikan dari SMKN 3 Buduran Sidoarjo, dengan pendekar jurus 5, yaitu pelatihan portofolio digital. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ya, monggo sambil dinikmati hidangannya Bapak Ibu, sekalipun sederhana tapi insya Allah dalam kondisi yang sangat luar biasa. Begitu ya Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Ibu. Saya alhamdulillah sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat semuanya di sini. Karena melalui kegiatan ini kita bisa bersilaturahmi. Kira-kira yang betul itu bersilaturahmi atau bersilaturahim gitu ya? Pak Ustadz, mohon petunjuk Pak Ustadz. Oh iya, kenyang, alhamdulillah. Ya Pak, silaturahim yang betul. Oke. Baik, ini sudah dari angkatan 4, angkatan 7, angkatan 8, angkatan 9, 10 juga sudah ada yang hadir. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Baik Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu, Bu Reni, saya punya waktu berapa menit? Punya waktu 15. Oh iya, 15 sampai 20 menit. Baik, terima kasih Bu Reni. Nanti mohon diingatkan saya. Siap. Yang diingatkan dengan halus ya Bu Reni. Ya, terima kasih. Jadi biar nggak kaget gitu ya Bapak Ibu. Tadi Bu Ririn itu ketika saya dikatakan, oh iya sudah langsung. Jadi saya kalau sudah kaget itu sembuhnya butuh beberapa hari gitu ya Bu Reni ya. Iya, ini Ustaz Fajar yang menyembuhkan. Oh iya, amin. Oh. Iya, baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan tentang jurus 5 gitu, bukan jurus 1000 bayangan Bapak Ibu gitu, atau jurus-jurus yang lain terkait dengan jurus ini Bapak Ibu, itu tentang portofolio digital. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini juga sudah mengenal apa itu portofolio digital. Jadi pada zaman sekarang ini, sekarang kita kan sudah paperless ya Bapak Ibu. Jadi hanya dimanfaat kertas itu memang minimal sekali penggunaannya. Kalau kertas itu kadang kan kita bisa hilang begitu ya Bapak Ibu. Hanya yang kertas yang tidak hilang itu yang ada di dompet, yang warnanya merah ada bapak kembar gitu ya Bapak Ibu. Tidak hilang, cuma habis gitu ya Bapak Ibu. Iya, jadi ini adalah pemanfaatan teknologi yang Masya Allah luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Kalau portofolio digital itu sebenarnya banyak aplikasinya yang bisa digunakan Bapak Ibu. Namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi atau dari Google, yaitu Google Sheet Bapak Ibu. Ya, yang ini dulu Mas. Nah, ini Bapak Ibu sebelumnya Mas, di slide sebelumnya ada. Nah, terlalu awal Mas. Nah, ini lagi ke portofolionya. Ya, lagi Mas. Saya sukanya nambah lagi Mas gitu ya. Ya, lagi Mas. Ya. Ya, sudah cukup gitu. Baik Bapak Ibu, seperti
Bapak Ibu seperti Bu Faiza, kemudian Bu Ririn, saya akan menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan ketika saya belajar di BBGP kemarin Bapak Ibu. Ini sebenarnya Bapak Ibu saya yakin sudah pernah membuat portofolio digital dengan memanfaatkan Google Sheet. Ketika PGP kemarin, pendidikan guru penggerak kemarin, cuma nggak tahu itu memang benar-benar selesai atau tidak begitu ya. Nah itu yang perlu dipertanyakan gitu ya Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu sebenarnya jenis portofolio digital itu sendiri dibagi menjadi ada 3 begitu ya Bapak Ibu. Itu gampang ini ya, gampang terkecoh gitu ya. Nah di sini dibagi ada 3 jenis portofolio Bapak Ibu, yaitu ada portofolio kerja, kemudian portofolio dokumentasi dan portofolio pameran. Nah nanti untuk apa itu portofolio kerja, portofolio dokumentasi dan portofolio pameran, nanti insya Allah akan saya bagikan materinya gitu. Bisa slide berikutnya Mas? Ya lagi, ini memanfaatkan waktu yang ada Bapak Ibu. Ya lagi Mas? Ya lagi? Oh ini kan yang tadi ya. Oh ke ini aja ya, oke. Nah ini untuk portofolio kerja Bapak Ibu. Nah kaitannya dengan profesi kita. Sebenarnya Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Sheet itu bukan hanya ketika PGP kemarin Bapak Ibu, tapi dalam kondisi kita, profesi kita sebagai guru, itu kita memanfaatkan portofolio digital ini akan jauh lebih banyak manfaatnya. Kenapa? Misalkan kita menyusun modul ajar Bapak Ibu. Setelah di print, sudah kita kadang ke kelas, kita kan ini guru yang Masya Allah luar biasa ya Bapak Ibu, kadang kita ke kelas tidak perlu membawa modul ajar. Kenapa? Ketika ada supervisi, mana modul ajarnya? Langsung buka di HP. Ini Pak. Karena loh, saya nggak maunya di HP loh. Sekarang zamannya teknologi canggih Pak, digital Pak. Portofolio aja sekarang digital begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi terkait dengan profesi kita Bapak Ibu sebagai guru, maka ini sangat akan mempermudah kita begitu Bapak Ibu dalam seperti pengarsipan, dokumentasi, begitu ya Bapak Ibu. Cuma kaitannya karena ini portofolio kerja, maka berkaitan dengan profesi kita sebagai guru. Jangan sampai ketika kita healing, begitu ya Bapak Ibu, kita jalan-jalan dengan keluarga, kemudian dokumentasinya dimasukkan ke dalam portofolio digital gitu. Ya boleh-boleh saja sebenarnya Bapak Ibu, sah-sah saja. Namun perlu kita ini Bapak Ibu dipilah mana yang kaitannya dengan pribadi atau privasi atau yang memang kompetensi profesional kita profesi guru begitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian berikutnya Mas. Nah ini untuk dokumentasi Bapak Ibu. Nah kaitannya dengan portofolio dokumentasi Bapak Ibu ini biasanya terkait dengan pekerjaan siswa-siswi kita. Nah jadi contoh misalkan ada kita membuat proyek, karena saya memang guru bahasa Indonesia, mungkin proyeknya membuat teks anekdot, kemudian membuat puisi, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian dari masing-masing siswa itu saya jadikan satu menjadi antologi dalam satu kelas. Nah itu dijadikan satu buku, kemudian buku itu saya serahkan kepada anak-anak lagi Bapak Ibu, kepada siswa. Saya sampaikan kepada siswa, silahkan desain sebagus mungkin bahwa ini adalah antologi kelas kalian. Covernya didesain sendiri, yang pasti menggunakan aplikasi apa Bapak Ibu? 1000 buat Bapak Ibu, karena memang Canva itu luar biasa, lengkap. Bahkan saya juga memanfaatkan Canva ketika saya melakukan publish begitu. Jadi kalau misalkan nanti Bapak, biasanya kalau kita itu biar keren gitu ya Bapak Ibu, seperti buku, seperti majalah, itu kan ada yang flip HTML5 atau flipbook. Kita masukkan di Canva aja, kita desain di Canva, kemudian kita linkkan, itu bisa Bapak Ibu. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, masa sebagai apresiasi dari kita untuk anak-anak ketika mereka itu membuat portofolio begitu ya Bapak Ibu, entah itu teks argumentasi, teks anekdot atau komik gitu ya Bapak Ibu yang kemudian diantologikan.
Saya publikasikan secara mandiri Bapak Ibu. Namanya QRCBN. Ada yang sudah pernah dengar Bapak Ibu? Ya, QRCBN. Nah, itu istilahnya self publishing Bapak Ibu. Maka di situ nanti akan ada barcode, kemudian ada nomor serinya. Saya tempel di covernya, kemudian dicetak, saya masukkan, saya publikasikan di perpustakaan sekolah. Bahkan itu juga ada digitalnya. Begitu Bapak Ibu. Itu adalah bentuk apresiasi kita untuk anak-anak. Dan mereka pun jauh lebih bangga dan sangat senang ketika karya mereka yang memang karya mereka yang kemudian kita masukkan ke dalam perpustakaan sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini student agensinya dapat ya Bapak Ibu, karena mereka sendiri yang menyusun, kemudian mereka sendiri yang mendesain, mereka sendiri yang menjilid dan lain sebagainya. Diberi kata pengantar, diberi foto, aduh apalagi kalau disuruh ya silakan fotonya ditempel, wah masya Allah luar biasa senangnya gitu ya Bapak Ibu. Nah baik, berikutnya Mas. Saya sambil lihat jam ya Bapak Ibu, daripada saya diingatkan, mending saya sadar diri begitu. Ya terima kasih Pak. Ya, bisa ini Mas agak slide-nya. Atau ini bisa langsung ke portofolio digital saya Mas. Yang Google Sheet tadi. Nah ini salah satu contoh portofolio digital Bapak Ibu yang saya buat kemarin. Nah itu ada foto saya, tetap saya Bapak Ibu, tolong diingat saya selalu berjilbab pink. Seolah itu menjadi ciri khas saya. Bukan mohon maaf Bapak Ibu, karena saya foto cuma punya ini, saya sendiri jarang berfoto gitu Bapak Ibu. Kalau toh dilihat akunnya juga tetap aja yang gitu loh Bapak Ibu, karena memang saya pribadi, mohon maaf semoga tidak ada yang mengeluh dan ngerasani saya gitu, karena terdengar kemarin itu ada yang ngerasani, waktu Putih ya fotonya iki maneh langsung gitu. Jadi ya mohon maaf Bapak Ibu, karena memang saya tidak punya foto yang lain. Saya yang sekiranya 1 kali foto cukup bagus, ya sudah cukup gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, semoga tidak bosan dan mungkin yang kerudung pink, pasti Bu Dwi Setia gitu ya Bapak Ibu. Ya ini contoh portofolio digital saya Bapak Ibu. Nah kalau Google Sheet itu kadang ada yang memang headernya itu tidak bergerak ya Bapak Ibu. Kan sudah gitu. Jadi cukup gambar. Nah ini kenapa bergerak-gerak ini gitu ya Bapak Ibu. Nah ini tetap saya buat di Canva juga Bapak Ibu. Canva dan Canva, hidup Canva gitu ya Bapak Ibu. Ya. Nah ini Bapak Ibu saya buat di Canva juga, kemudian saya beri animasi, cuma downloadnya itu saya filenya itu bukan dalam bentuk JPG atau PNG. Ya, tapi pakai yang tidak kalau MP4 itu juga tidak bisa ya Bapak Ibu. Kalau di Google Sheet untuk di header itu tidak bisa dalam bentuk video. Tapi nanti Bapak Ibu ketika download itu silakan Bapak Ibu download dalam bentuk GIF. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencoba di rumah ya. Ya, saya tunggu. Nanti mungkin kalau misalkan kita belajar bersama, insya Allah mungkin secara daring kita akan melanjutkan. Kita akan belajar bersama untuk membuat media pengembangan pembelajaran yang sangat banyak manfaatnya, terutama juga untuk kita dan murid-murid kita. Nah, ini kemudian bisa dikursor ke bawah ya Mas. Nah, ini adalah halaman tampak depannya aja Bapak Ibu. Jadi selamat datang di portofolio digital guru penggerak. Kemudian di bawah lagi, Mas. Nah, kemudian di sini ada Create by Dwi Setiani. Nah, dia kelihatan keren gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di footernya, jadi saya selipkan. Kemudian nanti Bapak Ibu, ini apa bisa bersuara ya Mas? Nggih, mungkin bisa dicoba. Kalau tidak bersuara ya bersuara dalam hati saja gitu, menggunakan bahasa kalbu ya. Iya, dalam banget. Hari Jumat ini ya Bapak Ibu ya. Setidaknya saya bisa membuat Bapak Ibu tersenyum gitu, karena senyum itu adalah betul. Nggak bisa ya Mas? Iya.
Jadi kita buat ini setidaknya agak interaktif gitu ya Bapak Ibu. Jadi portofolio digital kita bukan hanya sekedar gambar, slide, udah gitu aja gitu. Ada satu kelemahan dari teknologi yang Masya Allah luar biasa gitu ya Bapak Ibu. Sangat canggih sekali, bahkan bisa menjawab apapun. Cuma satu mungkin, kalau dulu saya bilangnya teknologi itu bisa mencari apa aja kecuali jodoh gitu saya Bapak Ibu. Tapi sekarang bisa aja cari jodoh gitu ya Bapak Ibu, lewat IG, TikTok dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, dan banyak profesi yang terancam gara-gara kecanggihan teknologi Bapak Ibu. Karena ada profesi yang mungkin nanti akhirnya akan teralihkan. Sekarang kita mau buat gambar aja atau banner, apakah ke percetakan Bapak Ibu? Tidak. Kalau dulu kepercetakan mereka yang desain, kita nggak tahu pakainya apa, beliau-beliaunya itu pakai Corel, kita aja Corel baru bener Corel apa itu, nah gitu ya Bang. Kalau sekarang buat sendiri, oke, terserah desainnya ya terserah saya sukanya pink ya saya pakai pink gitu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi ada termasuk guru, apakah profesi guru itu akan teralihkan atau akan tergantikan Bapak Ibu? Tidak. Padahal dulu kalau misalkan siswa tidak tahu pasti bertanya kepada guru. Tapi apakah sekarang siswa ketika tidak tahu akan bertanya kepada guru? Ke Mbah Google gitu ya Bapak Ibu ya. Google itu solusi tepat menjawab tantangan gitu ya Bapak Ibu. Namun di sini sekalipun teknologi itu secanggih-canggih apapun teknologi, ada satu yang tidak akan pernah bisa mengalahkan atau tergantikan. Apa itu Bapak Ibu? Sosial emosional. Kenapa dikatakan guru itu tidak akan pernah bisa tergantikan dengan teknologi? Karena satu itu yang tidak dimiliki oleh teknologi. Hati, rasa, perasaan. Aduh, sudah ya kalau ngomong masalah perasaan gitu ya Bapak Ibu, dalam gitu rasanya ya. Nah, kenapa saya menyisipkan lagu-lagu begini Bapak Ibu? Karena setidaknya ini biar terasa lebih hidup. Nah, jadi kalau misalkan kita itu punya Google Site, portofolio digital, cuma tidak ada suara yang menyapa begitu. Padahal kita kalau ketemu teman itu, assalamualaikum, cium pipi kanan kiri, senang ya Bapak Ibu disapa ya Bapak Ibu gitu. Ya kecuali kalau ketemu sama Pak Fajar ya jangan pakai cium pipi kanan kiri gitu ya Pak Fajar ya. Nah gitu, jadi kita saja kalau bertemu orang itu senang disapa gitu ya Bapak Ibu. Apalagi sekalipun ini hanya benda mati gitu di Google Set ini, ada yang menyapa kita sekalipun itu lagu. Terlebih-lebih misalkan menggunakan suara kita, misalkan halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya bla 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 bla, itu akan jauh terasa beda Bapak Ibu. Nah jadi nanti kita juga akan belajar bagaimana cara menyisipkan audio ke dalam Google Site nanti. Siap Bu Reni, terima kasih sudah halus. Alhamdulillah halus ingatkan saya gitu ya Bapak Ibu. Halus, halus, ayo guru penggerak sih sana gitu ya. Kurang apa gitu. Nah kemudian Mas bisa itu kalau di lainnya itu di klik lainnya apa ada ke sebelah ya ke apa ya? Oh kosong. Umpan balik. Ya ke umpan balik dulu. Nah ini umpan balik, kemudian agak geser ke bawah Mas. Nah ini umpan balik waktu ketika saya mengikuti PGP kemarin Bapak Ibu, saya kumpulkan, saya jadikan satu ketika sebelum umpan balik sebelum PGP, kemudian setelah selesai PGP. Jadi ini ya tetap saya menggunakan Canva Bapak Ibu gitu sebagai covernya biar good looking gitu, kelihatan keren gitu. Ya ibaratnya kalau kita menggunakan baju seperti ini kan kelihatan bagus ya Bapak Ibu daripada kita pakai daster gitu ya Bapak Ibu. Nah kan beda ya kelihatannya. Kalau misalkan suami kita pulang kerja disambut dengan kita yang berdaster, mana gitu ya Bapak Ibu. Nah jadi diusahakan kalau memang kita mau menyambut suami itu mandi pakai baju yang rapi gitu. Masa kalau kita mau kerja aja pakai baju yang rapi gitu,
Suami pulang capek-capek kerja kelihatan daster lagi gitu. Meskipun daster itu adalah ya, meskipun daster itu adalah baju kebesaran kita gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah umpan balik. Jadi saya tetap cover menggunakan Canva begitu ya Bapak Ibu. Kemudian Mas boleh minta tolong lagi yang di lainnya, kemudian publikasi. Bisa geser ke bawah, ke bawah. Nah, agak ke atas. Nah, ini Bapak Ibu, jadi saya letakkan tampilan seperti ini. Jadi setidaknya untuk publikasi saya menyusun, kalau dulu itu buku, karena saya memang guru bahasa Indonesia gitu ya Bapak Ibu, sesuai kompetensi saya. Di sini saya sudah membuat 4 diktat, 4 buku bahasa Indonesia. Siap Bu. Jadi tambah lembut gitu ya detik-detik terakhir. Nah, jadi saya sudah pernah membuat modul atau buku bahasa Indonesia sebanyak 4. Kemudian dari 4 itu buku digital, dan sudah saya menggunakan KICRBN, karena kalau sekarang mau publikasi ISBN itu sangat sulit sekali ya Bapak Ibu. Nah, meskipun kalau kita butuh juga untuk kenaikan pangkat gitu ya dalam pengembangan diri. Nah, maka saya menggunakan alternatif menggunakan KIRCBN. Ya, saya pakai bahasa Indonesia ya Bu Reni ya. Jadi saya pakai KICRBN. Nah, itu self publishing Bapak Ibu. Insya Allah suatu saat jika ada kesempatan kita akan membahas bersama. Kalau memang misalkan Bapak Ibu masih penasaran, bisa main ke rumah saya atau WA gitu, gratis, 24 jam selama saya yang aktif gitu. Ya, kenapa Ibu? Oh, nomor WA ya. Tolong. Tapi tidak ada orang yang untuk pinjaman online di luar ya. Ya. Soalnya saya sering, nggak sering sih, ada 2 penelpon yang ini ya Bapak Ibu ya. Oh iya. Karena ini mungkin nanti ini saya share di ya. Ya nanti silakan Bapak Ibu. Kemarin juga ada yang menelpon nawarkan PPG sertifikasi, tinggal bayar langsung lulus dapat PPP. Waktu saya padahal TPP-nya sudah terima mulai tahun-tahun kemarin gitu ya Bapak Ibu. Ya, ini sudah ya. Oh iya. Ya, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, sekalipun hanya sesaat, semoga ini memberikan manfaat yang luar biasa, membawa keberkahan, terlebih-lebih sekarang hari Jumat ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya titip salam untuk keluarga di rumah. Dan saya ucapkan juga selamat berlibur Bapak Ibu. Oh, tidak berlibur ya. Setidaknya ada waktu Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu ya Bapak Ibu. Kita manfaatkan bersama keluarga. Semoga menjadi momen yang terindah untuk Ibu Bapak bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Itu Diucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Setianing Sarjana Pendidikan dari